Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, ayyuhal ikhwah wal akhwat, azzani wa azzakumullah. Seperti biasa di malam Rabu kita mengkaji pembahasan fikih menggunakan kitab Ad-Durarul Bahiyah fil Masailil Fiqhiyah karya Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani Al-Yamani rahimahullahu taala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah atau masuki kitab Al-Ijarah, kitab tentang sewa menyewa atau kontrak ya. Mungkin kita sudah membaca sudah ada beberapa pembahasan yang kita bahas. Di antaranya pembahasan yang disebutkan oleh Imam Syaukani boleh melakukan sewa menyewa dalam segala perbuatan yang tidak terlarang. Boleh mengontrak seseorang, menyewa seorang untuk melakukan segala pekerjaan yang tidak terlarang dalam agama. Apapun itu, ya, selama tidak terlarang. Misalkan membuat bangunan, memperbaiki mesin, atau apapun ya. Kecuali yang terlarang, itu diharamkan. Misalkan mengontrak seorang atau menyewa seorang untuk ternak babi misalkan. Atau untuk pokoknya yang haram ya Bapak ya, untuk ngolah misalkan minuman keras, nah itu juga tidak boleh ya, yang seperti itu tidak boleh. Tapi kalau tidak ada unsur yang diharamkan, maka mengontrak seorang atau menyewa seorang itu diperbolehkan. Dan kata Imam Asy-Syaukani, dan upahnya hendaknya diketahui ketika akad sewa menyewa tersebut. Kamu mau tidak ini mencat ini semuanya, upahnya misalkan 1 juta, sebutkan upahnya, jelas ya. Ini kalau misalkan sebutkan fa'ilam takun kadzalik istahaqqal ajir miqdaru amalihi 'inda ahli dzalikal amal. Tapi kalau ternyata upahnya tidak disebutkan, maka orang yang disewa ini berhak mendapatkan upah yang sesuai dengan kebiasaan orang yang bekerja seperti itu. Misalkan orang satu ini misalnya 1 juta. Misalkan ada orang manggil, kamu mau tidak mencet ini? Oh ya mau. Langsung dia mencet. Nggak disebutkan. Maka dia berhak dapat upah ya 1 juta. Kalau misalkan ini mencet ini 1 juta. Itu contohnya ya. Jadi walaupun tidak disebutkan, berarti dia mendapatkan upah seperti umumnya orang yang melakukan perbuatan tersebut. Ini yang ketiga. Lalu berikutnya, terakhir kita sampai sini. Nah ini yang keempat. Dan ada larangan mengambil upah bekam ya, larangan orang tukang bekam mengambil upah, lalu juga larangan mengambil upah dari hasil zina dan juga meramal. Nah kita sudah bahas Bapak pada pertemuan sebelumnya, para ulama beda pendapat tentang hukum mengambil upah karena bekam ya. Jumhur ulama menyatakan makruh. Sebagian ulama mazhab Hanafi kalau tidak salah berpendapat boleh. Dan saya katakan pada pertemuan sebelumnya, Pak, tidak ada ulama yang mengharamkan. Maksimal cuma apa? Makruh. Yang paling bawah boleh. Cuma di sini ternyata Bapak, setelah saya lihat Imam Asy-Syaukani menyatakan ada sebagian ahli hadis yang menyatakan itu haram. Jadi ada 3 pendapat ternyata. Cuma sayangnya Imam Asy-Syaukani tidak menyebutkan siapa ahli hadisnya. Jadi beliau menyebutkan, jadi ada 3 pendapat Bapak ya terkait upah yang diambil oleh tukang bekam. Pertama, yang paling ringan halal, boleh. Yang kedua, pertengahan makruh. Yang ketiga, yang paling berat haram ya. Jadi ada 3 pendapat Bapak ya.
Kalau yang ini yang apa yang haram dalilnya apa? Hadis Nabi yang disebutkan sudah kita bahas, yaitu Nabi SAW menyatakan kasbul hajjami khabith. Upah yang diambil oleh tukang bekam itu adalah khabith, buruk. Sedangkan hukum asal sesuatu perbuatan kalau dikatakan buruk, hukum asalnya apa? Haram. Makanya sebagian ahli hadis mengambil pendapat berdasarkan hadis ini. Nah, sedangkan ulama yang menghalalkan, mereka berdasarkan hadis Nabi pernah bekam, lalu memberikan upah 1 sok kepada yang membekam ini. Namanya Abu Taibah. Jadi ada seorang sahabat Nabi yang membekam Nabi. Setelah dibekam, Nabi memberikan 1 sok kurma. 1 sok kurma artinya 4 kali ini. Ini kurma 1, 2, 3, 4. Nah itu. Nabi ngasih upahnya 4 kali cakupan tangan. Nah, ini hadis ini dipegang oleh sebagian ulama yang menyatakan bolehnya mengambil upah dari bekam. Nah, sedangkan jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat makruh. Dan inilah pendapat yang kuat, yang benar, makruh. Apa dalilnya? Menggabungkan 2 hadis yang melarang dan yang seakan-akan membolehkan. Yang seakan-akan melarang dan membolehkan. Jadi, ketika Nabi melarang dari mengambil upah dari hasil bekam, ini kan hukum asalnya apa? Haram ya kan? Larangan Nabi hukum asalnya apa? Menunjukkan apa? Haram kan? Apalagi sampai Nabi menyatakan itu adalah khabith, buruk. Ini hukum asalnya haram. Seandainya adanya hadis ini saja bisa kita katakan haram. Tapi yang jadi masalah ada hadis yang menyebutkan Nabi memberi upah. Nah, maka dari sini mayoritas ulama menyimpulkan larangan ngambil upah dari bekam ini larangan yang sifatnya bukan haram. Sifatnya bukan haram, tapi makruh. Karena apa? Ada hadis yang menyebutkan Nabi, bahkan kata Ibnu Abbas, seandainya haram, seandainya mengambil upah dari bekam itu haram, tentu Nabi tidak akan, ya tidak apa-apa. Nggak mungkin Nabi memberikan sesuatu yang diharamkan untuk orang, ya nggak? Nggak boleh kan? Nggak mungkin ya. Nabi istilahnya mendukung orang untuk makan haram dong. Nah, kenyataannya nggak seperti itu. Makanya, mayoritas ulama, jumhur ulama menyimpulkan dari hadis-hadis yang ada, mereka menyimpulkan hukum mengambil upah dari bekam itu makruh. Ya, jadi sebenarnya ada 3 pendapat bukan 2. Saya keliru. Saya ralat pertemuan apa yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Yang benar dalam masalah mengambil upah dari hasil bekam itu ada 3 pendapat. Ada yang menyatakan haram, ada yang menyatakan halal, dan ada yang menyatakan makruh. Dan pendapat yang tengah inilah yang kuat, Allahu a'lam, yaitu makruh. Namun, Bapak-bapak, perlu kita ketahui, makruh di sini kalau memang tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan. Ini makruh. Makruh itu kan kalau dikerjakan tidak dosa kan? Ditinggalkan dapat pahala kan? Nah, dikatakan makruh ini kalau tidak ada kebutuhan. Adapun kalau perkara makruh tersebut dibutuhkan, maka nilainya apa? Hukumnya tidak makruh lagi. Jadi apa? Boleh. Kalau memang ini kan dibutuhkan, hukumnya jadi boleh. Jadi makruh, perkara makruh ini kaidah Bapak ya. Segala sesuatu yang makruh kalau dibutuhkan tidak lagi makruh, jadi mubah. Contohnya apa? Salat. Allah. Apa hukum begini? Haram apa makruh? Makruh. Ya tafid. Makruh kan Bapak ya? Ya. Tapi ini kan asalnya orang kalau nengok gini tanpa ada kebutuhan makruh. Makruh ya, tanpa ada kebutuhan makruh. Tapi kalau ada kebutuhan nggak makruh. Boleh. Kalau ada kebutuhan seperti apa? Ya misalkan kita lagi sholat, kita lihat ada suara apa? Misalkan suara mencurigakan, apa ini? Seperti ada misalkan apa? Ya, atau misalkan ada apalah. Misalkan kita lagi sholat terus mencium kayak bau kebakaran, kita nengok apa itu? Oh, ternyata ada api. Nah, itu kan boleh kayak gitu kan? Itu boleh ya. Jadi sebagian ulama begitu. Saya pernah lihat di YouTube nggak sengaja atau di Instagram lupa. Syekh Ali Al-Hudzaify, Imam Masjid Nabawi, beliau pernah jadi makmum. Jadi yang jadi imamnya kan Masjid Nabawi kan banyak imam kan. Nah kebetulan beliau jadi makmum, imam di depan.
tiba-tiba beliau nengok ke samping itu. Itu kelihatan jelas di kamera. Nah, yang seperti ini hukum asalnya apa? Makruh kan? Tapi beliau melakukan itu ada hajat. Karena beliau ketika itu saya lupa. Entah karena ada oh itu ya, oh iya ketika itu ya. Iya betul-betul, nggak salah gitu. Jadi beliau nengok, kok nggak ada. Asalnya makruh Bapak nengok gitu. Tapi kalau ada kebutuhan, hukum makruhnya hilang. Nah, begitu pula ini. Hukum asalnya ngambil upah dari hasil bekam ini makruh. Ini hukum asalnya. Tapi kalau seorang butuh, misalkan dia nggak punya pekerjaan lain, dia punya anak istri, butuh ngasih nafkah, dan keahlian dia cuma bekam, sudah bagaimana? Kalau butuh ya hukum makruhnya jadi hilang, jadi mubah, jadi boleh. Tidak apa ya? Maka dari sini juga kita bisa mengambil kesimpulan. Sempat kemarin singgung sama Jais tuh, bagaimana hukum membuka klinik bekam? Ya tinggal kita lihat ketika membuka klinik bekam ini dibutuhkan tidak. Kalau memang dibutuhkan ya udah hukum makruhnya hilang. Tapi kalau memang tidak dibutuhkan ya makruh. Dan makruh itu Bapak nggak haram ya. Artinya kalaupun dikerjakan nggak dosa, tapi sebaiknya tinggalkan. Kalau tinggalkan dapat pahala, istilahnya gitu. Ya, jadi kita harus bedakan antara makruh dengan haram ya. Walaupun tentu saja yang namanya makruh sebaiknya tinggalkan, cari yang lebih baik ya. Nah itu ya. Jadi kembali lagi ada 3 pendapat masalah hukum mengambil upah karena membekam. Ada yang menyatakan halal, ada yang menyatakan haram, dan ada yang menyatakan makruh. Dan pendapat yang kuat yaitu pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, bahwasanya mengambil upah dari hasil bekam hukumnya makruh. Ini kalau tidak dibutuhkan. Adapun dibutuhkan hukumnya jadi mubah, jadi boleh. Ya itu tentang bekam ya. Insya Allah jelas ya masalah bekam ini. Lalu berikutnya yang disebutkan oleh Mas Syokani, telah ada larangan dari mengambil mahar dari hasil zina. Mahar di sini maksudnya bukan artinya upah zina. Ya biasanya dilakukan oleh WTS kan. Setelah melakukan itu minta upah. Nah yang seperti ini dilarang, diharamkan ya. Nabi SAW melarang mengambil upah dari hasil begitu ya. Sebagaimana hadis disebutkan dalam hadis Musnad Ahmad, disatukan dengan larangan mengambil upah bekam plus mahar hasil zina, yaitu upah zina. Lalu berikutnya wahulwanil kahin, disebutkan dalam hadis ini sahih Bukhari Muslim dari sahabat Abu Mas'ud, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an thamanil kalbi wa mahril baghi wa hulwanil kahin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mengambil upah penjualan, mengambil uang hasil penjualan anjing, dan juga upah dari hasil zina, dan juga hulwanil kahin, pemberian yang diberikan kepada peramal. Istilahnya apa kalau kita paranormal, nah itu. Jadi orang meramal tertentu, setelah itu dapat upah. Para abnormal. Ya. Jadi yang seperti ini hukumnya haram ya. Yang memberi maupun yang menerima hukumnya haram. Dapat dosa. Maka nggak boleh kita memberikan ini kepada peramal ya. Harusnya justru para peramal itu dididik ya maksudnya. Diajarkan supaya sadar, supaya taubat ya. Bukan malah dikasih upah. Karena kalau dikasih upah dia akan terus-menerus begitu ya. Menjadi-jadi betul. Nah itu Bapak ya. Jadi itu keterangan Imam Syokani, telah ada riwayat hadis yang melarang dari mengambil upah hasil bekam, lalu hasil zina, dan juga meramal. Lalu berikutnya, tadi ada lanjutannya hadisnya. Saya bacakan lagi hadisnya tadi. Nabi SAW melarang mengambil uang hasil penjualan anjing, lalu mahar atau uang upah dari hasil zina, dan juga upah karena meramal, dan asbil fahal. Asbil fahal ini uang dari menyewakan hewan pejantan. Kita bahas sepertinya ya di pembahasan apa itu? Baik, konsol goror ya. Jadi saya punya hewan sapi jantan. Lalu ada orang punya sapi betina. Nah, orang ini ingin sapinya punya anak. Nah, akhirnya datang saya, tolong saya sewa aja lah. Sapi Anda 1 hari misalkan 100.000.
Nah, yang seperti ini terlarang, diharamkan, Pak ya. Terus gimana kalau orang itu butuh? Gimana nih kalau orang itu butuh? Dia memang ingin sapinya berkembang biak, gimana nih? Solusinya gimana? Ya kasih gratis saja, apa susahnya, itu pahala kita. Kalau kita kasih, maksudnya ini kan dipinjamkan, kita dapat pahala. Tapi kalau kita menyewakan, kita malah dapat dosa. Rasanya dia merawat sapinya itu kan, dia rawat, dia kasih makan, ya punya apalah. Iya. Jantan tangguh ya gitu. Iya, nggak bisa kayak gitu. Karena ada unsur goror di situ, ya. Orang yang ini yang nyewanya ini. Ah? Ah. Iya. Enggak, maksudnya apa? Iya, iya. Iya. Oh, untuk ini, untuk yang sapi yang dia sewa itu. Oh, kalau maksudnya iya, kalau itu nggak masalah. Artinya bukan upah kan, sekedar itu ya nggak masalah. Iya. Ya, itu kan, ya itu yang salah juga. Jadi harus tahu diri juga ya. Kalau misalkan ada orang mau saya pinjam sapi jantannya, ya kasih makan lah. Betul, betul, betul. Orang yang kalau sapi itu ada pembuahan di luar bagaimana? Jadi sperma. Iya, sama aja. Kan kenapa ini diharamkan? Karena ilatnya goror, ada ketidakpastian gitu. Ada istilah unsur untung-untungan. Bisa jadi hamil nanti kan sapinya, bunting bisa jadi enggak kan? Sedangkan uang udah keluar. Nah, ini yang jadi masalah. Kan ada yang jadi sperma sama. Iya, sama aja. Pokoknya itu ada unsur goror, Bapak ya. Makanya yang seperti itu terlarang. Ya, nggak boleh kita jual beli seperti itu. Itu jual beli sperma binatang, apa lagi manusia. Kan zaman sekarang kayak gitu kan, udah aneh-aneh aja zaman sekarang ini. Aduh, bayi tabung. Di luar negeri ada abang. Ada apa? Ada abang sperma. Itulah rusak emang. Kalau orang kafir kan nggak tahu aturan ya, mereka itu. Jadi orang tuh menitipkan sperma bayar. Jadi ketika si bulan meninggal, dia pengen anak dari si ini bisa diambil. Rusak itu udah kayak gimana itu. Nggak jelas nasabnya nanti Bapak. Anak ini kelihatannya ini nggak kayak bapaknya, mirip artis ini misalkan. Itulah. Iya, kalau orang udah jauh dari petunjuk Allah tuh pasti begitu, aneh-aneh tingkah lakunya. Iya. Jadi sapi. Itulah rusaknya. Ya itu Bapak ya, jadi itu perkara yang terlarang tadi, yaitu menyewakan pejantan untuk membuahi betina, yaitu terlarang. Lalu berikutnya di sini disebutkan oleh Imam Syukani juga, wa ujratil muadzin. Begitu juga telah datang riwayat yang melarang muadzin mengambil upah. Nah, ini pembahasan yang seru juga nih. Jadi di sini katanya muadzin dilarang mengambil upah. Dilarang perkara yang di antara perkara yang terlarang, yaitu upah yang diberikan kepada muadzin. Nah, jadi muadzin ini azan tidak boleh mengambil upah. Nah, ini ada hadisnya Bapak ya. Kita baca hadisnya. Kata Imam Asy-Syaukani sini, wa amma ujratul muadzin, adapun upah yang diambil muadzin, fali hadits Ubadah bin Samit. Itu berdasarkan hadis Ubadah bin As-Samit, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, li Utsman ibni Abil As, bersabda kepada Utsman bin Abil As, wattakhidh muadzinan la ya'khudhu ala adzanihi ajra. Carilah muadzin yang tidak mengambil upah karena azan yang ia lakukan. Ini perintah dari siapa? Nabi. Nabi menyatakan ambillah muadzin, carilah muadzin yang tidak mengambil upah karena azan yang ia lakukan. Ini hadis pertama. Lalu dalam riwayat lain, la tattakhidhu muadzinan ya'khudhu ala adzanihi ajra. Jangan kalian mengambil muadzin yang mengambil upah karena
adzannya. Nah, hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Artinya hadisnya sahih. Nah, namun yang jadi masalah hadisnya sahih. Cuma apa kandungan hukum yang ada dalam hadis ini? Apakah hadis ini menunjukkan diharamkan muadzin mengambil upah atau makruh atau bagaimana? Bagaimana Bapak? Karena Nabi nyatakan jangan ambil muadzin yang apa? Ngambil upah dari hasil azannya. Bagaimana? Ini yang bersabda Nabi kita Bapak ya. Jadi dalam hal ini kita nggak pakai perasaan. Kadang kita ngerasa, oh nggak enak, nanti ada muadzin yang dengar tersinggung mungkin. Nah, kita nggak gitu ya. Kita ilmu agama apa adanya ya. Apa hukumnya kira-kira? Hah? Haram ya? Masya Allah. Gas. Oh. Ini namanya mazhab zahiri. Kalau semata-mata hanya azan saja, jadi haram. Azan. Semata azan saja. Ah. Oh, kalau misalnya ada yang lain, maksudnya apa? Ada tambahan gitu? Kan biasanya kan kalau dari masjid lah ibaratnya kan biasa azan, kan kerjaan yang lain selain azan kan ada juga. Oh, enggak. Yang kita bahas bukan itu. Kita bahas azan, khusus azan. Ya, azan itu azan itu Haram haram. ya, Masya Allah. Kalau azan saja. Iya, Masya Allah. Ya, jadi ada dua pendapat Bapak ya. Ada yang menyatakan haram dan ada yang menyatakan mubah, halal. Ini ada dua pendapat. Dan saya belum dapat pendapat yang makruh. Biasanya kan kalau antara ada yang halal, ada yang haram, biasanya ada yang makruh kan ya? Ya nggak biasanya? Kayak tadi contohnya masalah apa tadi? Bekam. Ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan. Nah, tiba-tiba ada yang makruh. Bahkan yang makruh ini yang lebih banyak ya kan? Jumhur mayoritas ulama. Cuma kalau untuk ini yang saya dapati, Allah alam ya, mungkin kalau ada yang masih bisa memberikan faedah lain, yang saya dapati cuma dua, antara halal dan haram. Yang pertama berpendapat haram. Dalilnya apa? Hadis ini. Nabi nyatakan jangan cari muadzin, jangan angkat muadzin yang mengambil upah dari azannya. Apanya? Iya. Iya makanya itu. Jadi sebagian ulama yang mengharamkan pakai hadis ini. Karena apa? Itu kan amal soleh, ya kan? Amal soleh itu manfaatnya untuk pelakunya, untuk orang lain. Ketika dia azan, sebenarnya muadzin manfaatnya untuk siapa? Untuk dirinya. Dia dapat upah. Jadi kan ini kan harusnya upah itu manfaatnya untuk ini kan? Nah itu apa ya? Itu pertama ini pendapat ulama pertama yang menyatakan haram. Mereka menyatakan muadzin tidak boleh mengambil upah karena azan yang ilahun. Oh ya saya lupa harusnya begini. Dirinci dulu. Kalau muadzin ini memang upahnya ini dari baitul mal, dari pemerintah, ini boleh. Jelas ya? Kalau memang dari baitul mal pemerintah ini boleh. Nah, yang jadi titik permasalahan kalau dia ini dapat upahnya bukan dari baitul mal, bukan dari pemerintah. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, sebagian ulama menyatakan haram. Ini pendapat yang lumayan banyak juga, termasuk Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Ibnu Hazm juga termasuk menyatakan haram. Ya, ini pendapat pertama. Pendapat kedua, pendapat Daud Al-Zahiri. Daud Al-Zahiri. Ibnu Hazm berpendapat haram. Daud Al-Zahiri menyatakan boleh. Nah, aneh juga ya. Walaupun sama-sama mazhab Zahiri. Dan pendapat sebagian ulama, mereka menyatakan boleh. Apa dalilnya? Dalilnya disebutkan, kalau nggak salah dalam Sunan An-Nasa'i, Nabi pernah dalam suatu perjalanan, beliau menyuruh seorang sahabat Nabi untuk adzan. Dan ketika itu sahabat ini merasa mungkin agak rasa segan untuk adzan. Nabi menyuruh adzan. Nah setelah adzan selesai, tiba-tiba Nabi datang ke orang itu lalu ngasih pemberian. Nah dari sini ulama yang membolehkan menyatakan, nah lihat tuh, Nabi sendiri ngasih upah atas adzan. Ini menunjukkan muadzin boleh mengambil upah karena azannya. Nah, ada dua hadis yang seakan-akan bertentangan. Nah, bagaimana nih? Nah, ini kita menyelesaikan ini dengan belajar ilmu ushul fikih. Ya, kalau belajar ilmu ushul fikih nggak bingung, kenapa bisa bertentangan? Kita lihat dua hadis ini. Pertama, hadisnya yang satu sahih atau lemah. Gini, misalnya yang satu sahih, yang satu lemah, atau bagaimana? Kalau yang satunya lemah, ya sudah yang lemah otomatis tidak bisa pakai. Yang dipakai yang sahih. Namun yang jadi masalah Bapak, kedua-duanya sahih. Gimana nih?
Seakan-akan bertentangan. Allahu alam, dari dua pendapat ini, kalau saya lebih condong ke pendapat yang menyatakan haram. Ya. Karena perkataan Nabi, nah itu dalilnya. Yang pertama Nabi nyatakan jangan ambil muadzin yang apa? Mengambil upah dari azannya. Ini kan larangan kan? Hukum asal larangan Nabi apa? Haram kan? Nah, hadis kedua Nabi memberikan. Nah, dalam kaidah ilmu usul fiqh, al-qaul muqaddam 'alal fi'il. Ucapan itu lebih dahulukan daripada perbuatan. Kalau yang hadis pertama tadi, jangan mengambil muadzin yang apa? Mengambil upah karena adzan. Ini ucapan bukan? Ucapan kan? Yang hadis kedua, sahabat ini adzan lalu Nabi ngasih ini. Ini ucapan apa perbuatan? Nah, dalam kaidah usul fiqh, ucapan lebih didahulukan daripada perbuatan. Kenapa demikian? Karena yang namanya perbuatan tuh mengandung berbagai kemungkinan. Apa? Nah itu. Jadi yang hadis kedua kan Nabi setelah sahabat ini adzan, Nabi ngasih sesuatu kan? Iya tidak? Nah, ngasih sesuatu ini apa? Bisa jadi maksudnya memang upah untuk muadzin itu, atau bisa jadi apa? Hadiah. Jelas apa ya? Jadi ada berbagai kemungkinan. Sedangkan dalam kaidah ini juga apa usul fikih juga idza tatarraqal ihtimal saqatal istidlal. Kalau suatu dalil mengandung berbagai kemungkinan, maka gugurlah, tidak bisa dijadikan dalil. Jelas ya? Maka dalil yang hadis terutama lebih kuat daripada hadis yang kedua. Maksudnya sisi pendalilannya ya, walaupun sanadnya sama-sama sahih. Jelas apa ya? Jadi hadis kedua itu kan perbuatan. Yang namanya perbuatan ada berbagai kemungkinan. Bisa jadi Nabi ngasih sahabat itu apa upah adzan dia, atau bisa jadi cuma hadiah. Jelas ya? Maka hadis pertama menunjukkan dengan jelas muadzin tidak boleh mengambil upah atas adzannya. Jelas apa ya? Nah itu pendapat ini apa Imam Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, terus Imam Ibnu Hazm dan beberapa ulama ya. Jadi kesimpulannya tidak boleh atau haram ya. Nah itu tentang muadzin, selesai. Jelas Bapak ya? Kalau jelas ya. Sekali lagi ini kalau memang apa sudah ada apa baitul mal ya. Memang kalau sudah ada dari baitul mal, maka nggak boleh muadzin ambil ini. Yang jadi masalah di Indonesia, ada nggak baitul mal untuk muadzin? Nggak ada. Makanya kita juga nggak bisa ini juga. Kan masjid-masjid kan kadang mandiri kan, masyarakat sendiri yang menggaji ini dan ini iya nggak kayak gitu kan. Nah beda dengan di negara Timur Tengah, di Arab Saudi, di Uni Emirat, itu negara yang menggaji semuanya dari imamnya, muadzinnya apa. Maka bagi mereka yang sudah ditunjuk oleh negara jadi muadzin, nggak boleh lagi dia minta tarif adzan, nggak boleh, kan sudah ditentukan oleh negara. Jelas apa ya? Ini masalahnya. Nah, kita lanjut. Lalu berikutnya, pembahasan berikutnya yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani, disebutkan tadi katanya telah ada larangan riwayat yang melarang, kita hitung lagi, ngambil upah dari hasil bekam, upah dari hasil zina, upah dari hasil meramal, menyewa hewan jantan, lalu upah dari seorang muadzin, upah yang diambil seorang muadzin, dan berikutnya qafizit tahan. Qafiz itu artinya upah dari orang yang membuat tepung. Qafiz itu ukuran seukuran 12 sok. 12 sok itu 1 sok 3 kilo. Berarti 12 sok 36 kilo. Maksudnya apa? Maksudnya ini bukan masalah ukuran-ukurannya ya. Disebutkan, kita baca dulu hadisnya. Coba. Masyaallah. Bentar. Istahan. Nah ini kata Imam Asy-Syaukani di sini. Amma qafizit tahan fali hadits Abi Sa'id qal naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qafizit tahan. Adapun qafiz tahan, qafiz itu sekali lagi ukuran sekitar 36 kilo ya. Tahan orang yang membuat tepung.
Maksudnya dia menentukan upahnya dari tepung itu yang dia buat itu. Ini kata Abu Sa'id, Rasulullah melarang demikian. Dan maksud ini qafizut tahan, sini kata Imam Syukani, huwa an yathana ta'am bi juz'in minhu, yaitu seseorang membuatkan tepung untuk makan, lalu upahnya dari itu. Ya. Di sini disebutkan lagi qil al-manhi anhu tahnu sabrah la yu'lamu qadruha bi juz'in minha. Yang terlarang itu ketika seorang membuat tepung lalu dapat upahnya tapi upahnya tidak diketahui kadarnya. Nah, ini terlarang. Kenapa sih terlarangnya? Kenapa? Jadi dia ini membuatkan tepung untuk orang dan upahnya itu tidak ditentukan situ. Kenapa yang seperti ini terlarang? Kenapa kira-kira? Ada unsur apa? Gharar di situ. Karena bisa jadi yang dirugikan, yang diuntungkan si pembuat tepung, dan bisa jadi yang diuntungkan si orang yang minta dibuatkan tepung. Nah, yang seperti ini terlarang, Bapak ya, karena ada unsur gharar di situ. Jelas insya Allah ya. Dan ini kayaknya kalau di masyarakat kita ada kayak gitu. Yang sejenis tepung, ada nggak? Buat sagu. Ada juga. Itu. Iya. Oh gitu. Tapi tentukan kan? Iya. Kalau ini nggak ditentukan, jadi seenaknya aja. Pokoknya misalkan dari ini, buatkan tepungnya, ya udah dibuat, dia ngambil seenaknya aja gitu. Nah ini kan berarti kan ada orang yang dirugikan kan dalam hal ini kan. Tapi kalau memang ditentukan nih, misal kamu buatkan tepung, nanti upah kamu segini, jelas gitu apa ya. Tapi kalau tidak ditentukan, nah itu ada unsur untung-untungan situ ya. Ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Tidak ada keadilan situ. Nah itu tentang qafiz tahan. Lalu berikutnya kata Imam Syukani rahimahullahu taala, wa yajuzu istijaru ala tilawatil Quran la ala ta'limi. Boleh menyewa seseorang untuk membacakan Al-Quran dan bukan untuk mengajarkannya. Kata Imam Asy-Syukani di sini boleh menyewa seseorang untuk membacakan Al-Quran dan bukan untuk mengajarkannya. Artinya kalau menyewa seorang, kamu sini saya sewa bacakan Quran untuk saya, ini boleh. Tapi kalau sini kamu ajari saya Al-Quran, saya bayar gini, nggak boleh. Dibedakan antara membacakan dengan mengajarkan. Jelas Bapak ya? Kalau membacakan sekedar baca aja. Bacakan Al-Quran untuk ini. Atau ini. Kalau kamu baca Al-Quran ini saya kasih segini. Ini boleh. Tapi kalau mengajarkan tidak boleh. Nah ini apa dalilnya? Nah ini yang kita bahas ya. Yang disebutkan oleh Imam Syukani ini. Imam Syukani bedakan antara mengajar dengan membacakan. Kalau membacakan kata Imam Syukani boleh. Tapi kalau mengajarkan tidak boleh. Bukan nggak boleh mengajarkan Al-Quran, maksudnya ngambil upah dari mengajar Al-Quran. Tapi kalau membacakan boleh. Loh kok bisa? Nah ini yang agak mungkin bikin kita bingung. Kok kalau membacakan boleh, mengajarkan tidak boleh? Ya kita baca saja penjelasan dari Imam Asy-Syukani. Ya. Kata Imam Asy-Syukani di sini. Nah. Kata Imam Syukani sini, wa amma jawazul istijar ala tilawatil Quran la ala ta'limi fali hadits Ibnu Abbas 'indal Bukhari wa ghairi. Adapun bolehnya menyewa seseorang untuk membacakan Al-Qur'an dan bukan untuk mengajarkannya, itu berdasarkan hadis Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari. Hadisnya panjang Bapak. Hadis ketika para sahabat Nabi singgah di suatu tempat, lalu di tempat tersebut ada orang yang tersengat ini apa? Lebah ya waktu itu apa? Lebah ya. Kalajengking ya masalahnya. Nah, akhirnya udah tersengat kalajengking kan sakit kan? Nah, akhirnya orang situ bertanya kepada para sahabat Nabi yang ada di situ. Ada tidak di antara kalian yang bisa meruqyah? Kebetulan ada di antara kami yang tersengat kalajengking. Ada nggak di antara kalian yang bisa meruqyah? Nah akhirnya salah seorang sahabat Nabi, ya sudah, saya mau akhirnya. Nah akhirnya dibacakan surat Al-Fatihah. Di sini faqara bi Fatihatil Kitab.
Akhirnya dibacakan surat Al-Fatihah, lalu ternyata sembuh. Sembuh. Setelah itu dikasih apa? Upah. Ya. Maka apa yang terjadi setelah itu? Di sini akhirnya apa kejadian tersebut dilaporkan oleh para sahabat kepada Rasulullah SAW. Maka beliau pun mengizinkan mereka ngambil upah tersebut. Lalu Rasulullah menyatakan, sebentar nih, di bawahnya, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajron kitabullah. Sesungguhnya upah yang paling pantas untuk kalian ambil yaitu karena apa? Kitabullah, yaitu karena apa? Membacakan kitabullah, Al-Qur'an. Nah, di sini dari hadis inilah Imam Asy-Syaukani menyimpulkan boleh mengambil upah karena membacakan Al-Qur'an. Ini maksudnya ruqyah, kayak ruqyah Bapak. Yang kasihnya gitu kan? Ruqyah itu kan baca apa? Al-Qur'an. Nah, jadi kalau misalkan kita ruqyah, udah selesai ruqyah lalu ada yang ngasih kepada kita, maka ini halal. Berdasarkan hadis ini karena Nabi menyetujui itu. Sebab seandainya itu perkara yang haram, tentu apa? Sikap Nabi? Nabi melarangnya atau menyatakan udah jangan ambil, kembalikan. Ya tidak? Tapi Nabi tidak seperti itu. Nabi tadi menyatakan itu yang apa upah yang paling pantas sekalian ambil karena melakukan suatu perbuatan itu, karena urusan apa yang ada hubungannya dengan Al-Qur'an ya. Jelas apa ya? Itu hadis pertama. Atau itu hadis yang menyinggung tentang apa? Bolehnya mengambil upah karena membacakan Al-Qur'an. Lalu berikutnya kan kan ada dua masalah yang disinggung oleh Imam Syaukani. Pertama, boleh mengambil upah karena membacakan Al-Qur'an. Lalu kedua, tidak boleh mengambil upah karena mengajarkan Al-Qur'an. Beda kan dua kasus ini kan? Nah, bagaimana nih? Kenapa bisa dibedakan? Ya kita bahas. Waktunya udah mau habis nih. Ya udah pertemuan berikutnya aja Bapak ya. Biar penasaran. Apa? Ya itu tadi kita bahas. Kalau imam sholat memang tidak ada hadisnya. Secara teks jelas nggak disebutkan hadisnya. Ada muadzin. Kalau Quran nggak boleh. Apanya? Ngajar Quran nggak boleh. Nah ini yang belum kita bahas. Nanti pertemuan berikutnya. Karena waktunya udah habis Bapak ya. So pada pertemuan berikutnya kita bahas lebih panjang lagi tentang masalah ini ya, tentang upah bagi orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Ya perlu kita ketahui Bapak, ini pembahasannya hadis ya, hadis agama. Jadi nggak pakai perasaan Bapak ya. Jadi kalau memang halal halal, kalau haram haram. Ya. Jadi nggak usah kita istilahnya baperan ya namanya. Cukup ya. Subhanallah.